Apa? Itu yang juga tidak konsisten. Kan kita tidak boleh dong bercampur uang AFC, uang FIFA Forward, uang Liga, nggak boleh kecampur-campur. Nah karena itu sejak awal saya bilang, perbaikan manajemen yang profesional, transparan, dan juga konsisten itu yang diperlukan untuk mentransformasi sepak bola Indonesia. Gitu. Jangan saling salah menyalahkan. Tetapi seperti yang saya bilang sejak awal, kita harus introspeksi dan perbaikin. Tetapi perbaikan itu nggak bisa langsung menyeluruh dalam satu saat gitu. Kemarin kita baru jadi sudah menghadapi U20 dengan segala kepusingan U20, tetap kok kita menjalankan hal-hal yang lain. Wasit kemarin sudah mulai, bagaimana ada asuransi wasit ya. Wasit harus niup 10-15. Liga akan berputar bulan Juli 1. Ini kan semua ada. Tapi perbaikan kita harus lakukan. Nah, jadi khusus yang ini saya udah putuskan tadi ya, supaya jangan melebar hal-hal yang tidak penting ya. Udah tahun ini biar saya ambil posisi, saya kasih 2M buat juaranya. Tetapi untuk tahun depan harus menjadi konsisten di liganya itu sendiri, dan keuangan dari liga dan PSSI ini harus benar-benar terbuka dan transparan. Dan saya akan bersih-bersih seperti yang saya lakukan. Uang-uang harus benar-benar dipertanggungjawabkan. Apakah yang di liga, apa yang di PSSI. Dan untuk yang sekarang saya berikan yang 2 miliar, tahun depan harus menjadi sebuah sistem. Sistem yang disepakati bersama-sama antara liga, PSSI, klub. Ya, supaya ini semua terbuka, tidak ada apa saling menyalahkan atau saling menjatuhkan. Mungkin itu statement saya yang pertama, dan mungkin saya buka untuk tanya jawab. Berarti ini saya bilang menyangkut dari kayak yang juara kemarin karena banyak dari pemain yang menanyakan hal itu, kemudian langsung Pak Erik bilang akan ada 2 miliar. Kemudian di konsistensi ke depan itu apakah uang juara itu ada atau seperti apa ya? Ya kembali kan gini, kita kan manusia ya. Pemain, pelatih sudah bekerja keras selama setahun. Tentu mereka mengharapkan itu. Nah, keterbukaan daripada tentu bonus dan lain-lain ya harus ada. Apakah dari liga ke klub nantinya dan klub ke pemain. Nah karena itu sendiri kalau kita lihat nanti yang namanya aturan liga yang baru dan PSSI, semua klub itu kan harus punya standar. Ya, apakah audit buku per 6 bulan harus, jangan nanti ada klub yang bangkrut, ya pemain tidak dibayar lagi. Nah kejadian-kejadian ini kan semua seperti apa? Lingkaran yang saya bilang dulu, tidak baik. Kalau kita tidak bersih-bersih secara manajemennya. Akhirnya apa? Kita seperti pemadam kebakaran. Ya, ada kejadian baru datang. Kan nggak bisa seperti itu. Dinamika pasti ada, namanya juga sepak bola. Tetapi dinamika yang memang sehat, bukan dinamika yang terjadi karena apa? Situasional. Nah karena itu saya hari ini mau menjawab, menyelesaikan ini dulu. Karena kita banyak PR lain, ada SEA Games, ada aja ini, tapi kan akhirnya SEA Games-nya belum, liganya mau berhenti, mau baru, masih ada juga persepsi yang berbeda. Ini kan bahaya kalau kita mau membangun transformasi sepak bola seperti ini. Nah makanya satu-satu hari ini saya putuskan, karena jerih payah pemain dan pelatih dan juga PSM sudah coba sebesar-besarnya, ya kita kasih bonus. Tetapi yang ke depan tentu harus ada sistem di liga. Seperti apa yang namanya biaya pertandingan, atau mungkin match fee bahasa Inggrisnya, ya untuk pertandingan si klub itu,
Ataupun nanti ada ranking 1, 2, 3 atau ranking dari bawah seperti apa dapatnya. Nah itu saya minta nanti sebelum liga ini berputar dibuka. Seperti apa? Jadi tidak ada sembunyi-sembunyian, oh nanti ya, tunggu ya. Enggak bisa. Dan begitupun kerjasama Liga dan PSSI, yang dimana Liga sudah bicara sama saya, uangnya sudah ditransfer ke PSSI. Nah ini juga yang akan saya audit nanti. Uangnya kemana? Gitu. Tanpa menyalahkan siapa-siapa. Kan ini kan mau terbuka dan transparan. Sepak bola ini kan milik rakyat, milik masyarakat. Kita ini ditugaskan untuk apa? Membersihkan. Nah ini yang kita lagi coba gitu. Nah makanya hari ini seperti itu dulu penyelesaiannya. Kalau bicara liga ke depan kan kita sudah bicara. Udah ada sarasehan kita dengan pemilik klub, ya dengan klub dan tentunya khususnya Liga 1 sudah akan mulai liga berputar 1 Juli. Sistemnya apa yang disepakati? Ya kembali ya bahwa ada ya di akhir musim nanti ranking 1, 2, 3, 4 akan ada playoff. Tapi juga ada yang namanya apa? Juara musim, ada yang juara hasil playoff. Nanti kita bikinlah itu semua kan bagaimana supaya pendapatan daripada liga dan klub itu juga bisa lebih baik, tapi prestasi pun lebih baik. Supaya apa? Dari awal pertandingan semua klub mesti bersih. Karena setiap pertandingan ada poin. Nah, dan siapapun yang di ujung misalnya peringkat sudah ranking 1 bukan berarti juara. Mereka diadu lagi. Jadi apa? Semua ini kita coba menutup permainan yang namanya match fixing. Supaya jangan terjadi apa? Klub besar, klub kecil ketika pertandingan tertentu toh udah nggak dihitung. Nggak boleh. Inilah yang kita mau bikin terobosan-terobosan supaya apa? Ya, kalau mau cita-cita liga kita terbaik di Asia Tenggara ya kita harus buat terobosan. Termasuk aturan kenapa di liga itu nanti kita memprioritaskan pemain-pemain terbaik Asia Tenggara bisa main di sini gitu kan? Nah itu kan bagian dari sistem yang kita mau bentuk gitu. Kalau liga kita nggak bagus, tentu efeknya apa? Tim nasional kita juga tidak bisa pemain-pemainnya punya kompetisi yang tingkat tinggi gitu. Nah ini yang saya mau lakukan ya. Oke, 2 lagi. Tadi kalau boleh dijelaskan itu 20 miliarnya sumber dananya dari mana? Sama tadi boleh kita agak kurang nangkap ya Pak. Itu uang yang ditransfer dari klub ke PSSI itu uang apa ya Pak? Apakah itu uang insentif yang tadi Bapak maksud? Ya. Kan yang namanya komposisi kepemilikan liga di masing-masing negara berbeda. Ya, kalau di Malaysia itu PSSI-nya masih punya saham kalau nggak salah 60%. Kalau di Indonesia ini sangat-sangat demokrasi. Ya, cuman punya 1%. Luar biasa nih. Ya, tapi nggak apa-apa, itu kan sudah keputusan. Ya, saya tidak mau misalnya gara-gara saya jadi ketua keputusan itu dibatalkan. Ya, saya nggak bisa seperti itu. Kan saya harus menghormati pemimpin-pemimpin sebelumnya dan kesepakatan sebelumnya dong. Kita jangan jadi pemimpin yang menyalahkan pemimpin sebelumnya. Nah, tapi kan udah terjadi 1%. Nah, 1% itu rupanya ada juga payung kesepakatan di mana PSSI mendapatkan porsi juga dari hasil pemasukan liga. Ya, angkanya berapa saya lagi akan audit karena kita lagi akan audit semua gitu loh. Nah pertanyaannya apakah uang itu masuk ke PSSI sebagai apa? Ya kita akan audit juga. Ini kan mumpung baru kepemimpinannya. Tanpa ada berpikir ya praduga, oh ini ada apa? Enggak dulu, jangan dulu gitu. Tapi akan saya bongkar. Ya, saya akan periksa semua satu persatu. Dan saya punya track record itu. Yang mana? Ya nanti dari mana kita pikirin lah ya. Masa nggak percaya, ya kan? Ya. Kenapa? Iya setelah Lebaran ini kan bank semua udah mulai ini kan, gitu. Tapi silakan telepon Pak Sadikin, saya udah kontak langsung. Saya bilang ini ada apa? Ya silakan tanya Pak Sadikin.
Saya peduli, tetapi semuanya itu harus ada aturannya gitu kan, kita kan sepakat aturan mainnya seperti apa gitu. Karena musim lalu banyak yang ditunda karena sulitnya izin kepolisian, apa itu juga nggak jadi perhatian dari PSSI? Oh, jadi perhatian, karena itu kita sudah sejak bilang kalau liganya nanti mulai tanggal 1 Juli, saya sudah minta liga, ya mestinya minggu ini saya udah minta. Cuman sudah banyak yang libur, sayanya nggak libur, ya besok saya masih ke Lampung ngecek. Nah, saya sudah meminta liga, tadi saya juga telepon ke Dirut Liga, tanggal 28 saya minta detailnya. Karena kenapa? Sudah bulan April. Kalau 1 Juli, ya kan? Mei, Juni, Juli tanggal 1. Ini kan tinggal 2 bulan 1 hari. Kalau sistemnya belum rapi, ya nanti jangan salahkan juga pihak kepolisian kalau tidak keluar izin. Padahal kita sudah ada kesepakatan, saya dengan Pak Kapolri dan Presiden sudah meminta semua izin harus keluar 3 bulan sebelum pertandingan. Sudah ada statement dari Bapak Presiden. Nah, cuman kalau kita mundur maju tidak kasih jadwal liga yang benar, ya jangan salahkan polisi lagi gitu. Nah, kalau kita sudah kasih, ternyata masih ada isu-isu di lapangan, nah baru kita bisa bilang ini ada apa. Dan Bapak Kapolri sudah siap memanggil seluruh Kapolda, Kapolsek ketika nanti kita paparan liga. Ini Kapolri punya niat baik. Ya, jadi kita harus sama-sama menyelesaikan semua itu, harus membentuk tim. Ya, bukan kerja individu gitu. Oke. Terkait dengan kontrak SDY, Pak, prosesnya katanya bukan ini kan ada. Kita ngomong liga. Ini kan ngomong liga kan? Oke, yang nggak ngomong liga nanti, yang liga. Terkait itu kemarin usul dan keamanan keseluruhan banyak Ya. ke depan apakah akan lebih ketat? Saya sudah bicara dengan liga dan Exco. Saya ingin mengusulkan pengurangan poin ke depan. Jadi kalau ada sebuah kejadian di lapangan, ya, apakah aturan yang ditabrak, ya, jangan main match fixing. Kalau match fixing langsung degrasi aja. Ya, kalau ada match fixing ditangkap itu langsung degrasi. Ya. Dan wasit pemain hukum seumur hidup. Tapi kalau ada problem lain seperti yang kemarin, ya, kembali kita kurangin poin saja. Supaya apa? Klub dan supporter merasa punya tanggung jawab yang sama. Kan kalau klubnya kurang poin rugi. Kayak kemarin Juventus, karena masalah administrasi, yang support Juventus jangan marah ya, ini karena saya Inter Milan jangan. Tapi kayak Juventus kemarin pengurangan poin 15 poin karena ada apa? Administrasi yang disalahgunakan, di mana ada sistem accounting, pajak dan lain-lain. Itu 15 poin hukumannya. Artinya apa? Bisa kita melakukan sesuatu yang berbeda, asal ada kesepakatan. Dan beberapa klub saya telepon, mereka bilang tertarik. Kenapa? Ini biar punya tanggung jawab sama-sama. Ya, pihak keamanan punya tanggung jawab, klub bertanggung jawab, sahabat-sahabat supporter harus menjadi bagian. Jangan-jangan ya tidak semua supporter itu kan ada oknumnya. Nah, itu yang kita saling jaga. Itu kasihan dong. Kalau supporter sudah mati-matian membela timnya, ya tiba-tiba ada hal-hal yang tidak diinginkan, tiba-tiba poinnya dikurangkan, menjadi apa? Tentu hal-hal yang tidak diingin oleh semua. Ini salah satunya. Belum menjadi keputusan. Jangan nanti ditulis sudah diputuskan. Sarasehan aja dibilang putusan. Ya. Oke, yang liga cukup ya. Oke. Sekarang dua yang lain apa tadi? Soal Sintayong, Pak, apakah pekan ini betul akan ada pertemuan dan juga media Thailand mengatakan bahwa ada pendekatan PSSI terhadap pelatih timnas mereka, apa yang betul? Tanya ke Thailand. Sama seperti dulu, ya. Kita dibilang ada pendekatan ke pelatih Vietnam. Tanya Vietnam. Jangan-jangan ini war menjelang apa? SEA Games. Supaya kita dipecah belah sebagai bangsa. Gitu. Jadi jangan termakan tadi propaganda dari negara lain yang tidak menginginkan tim nasional kita tidak berprestasi.
Karena itu bisa mengganggu daripada pembicaraan kita dengan para pelatih kita. Sama, pelatih kita saling diadu, kan ada. Ya kan? Padahal kan saya udah jelaskan. Dan sudah ada kesepakatan. Bukan gak ada kesepakatan loh. Karena kemarin ada U20, Coach Shin fokus kepada U20. Habis itu Asian Games. Karena ini bersamaan kemarin U20 sama SEA Games, makanya kita Coach Indra Safri kita beri kesempatan. Kalau Coach Shin punya kembaran, mungkin kembarannya Coach Shin, nggak ada kembarannya, cuma satu. Dan waktunya ini mepet. Gimana cara baginya? Orang kemarin saja uji coba, ini pertama kali loh persiapan tim SEA Games kita mengundang tim asing. Kita sebagai apa? Walaupun tidak masuk nilai tim nasional kan nggak masuk. Tetapi ini kan bisa mengevaluasi pemain. Itu pun dengan segala keterbatasan kita, tidak semua pemain bisa bergabung pada saat yang tepat kan? Karena liga mesti mulai. Nah, itulah kenapa nanti tanggal 21 saya akan kumpulkan ya pelatih dan seluruh pemain tim SEA Games untuk kita berdiskusi siap nggak mengibarkan bendera merah putih. Kan yang bermain kan mereka. Nah, hal-hal ini kenapa saya sejak awal kembali membentuk badan tim nasional. Gitu. Kan ada putusan Exco, badan tim nasional, supaya apa? Ada peran tim yang khusus ya membangun persiapan tim nasional. Gitu. Nah, jadi itu yang saya bisa jawab ya. Pembagian tugas Coach Shin dan Coach Indra sudah disepakatin. Ya, kita harus saling membantu sebagai bangsa. Tidak mungkin semua dikerjakan secara individu. Kita perlu teamwork. Kalau mengenai gosip-gosip itu, saya sebagai Ketua Umum PSSI tidak tahu dan tidak pernah mengutus siapapun untuk mengontak. Apakah ini bagian cywar dari negara lain supaya kita tim nasional tidak berprestasi? Mungkin saja. Ini Indonesia kalau bangun dari tidur, serem negara-negara tetangga. Dan mereka nggak mau kita maju gitu. Ya, oke. Terkait batalnya Justin Hubner, bagaimana Pak? Dan update Ivan Junior dan Rafael Spring ke depan seperti apa? Ya kembali kan begini, proses naturalisasi kan sudah jalan. Sudah jalan belum? Sudah. Sudah disepakati belum? Sudah. Jadi kurang apa? Kita PSSI mendorong naturalisasi U20 secara proses hukum sudah disetujui oleh DPR. Sekarang proses selanjutnya ya dari Kementerian Hukum akan mengusulkan ke Bapak Presiden. Nah, kalau tiba-tiba ada individu yang berubah pikir karena satu dan lain halnya, saya nggak bisa melarang dong. Terus kenapa kita yang salah? Orang kita proses sudah jalan. Mungkin ya ada pemikiran kita nggak jadi U20, kan mungkin. Toh dia sudah juga dipanggil tim nasional Belanda. Ya. Atau mungkin ada hal-hal yang permintaannya tidak sesuai dengan aturan main kita, mungkin, saya nggak tahu. Ya kan? Saya tidak menuduh. Kenapa media waktu itu pernah bicara angka ke saya di kuping saya? Saya bilang saya nggak pernah dengar. Ya. Ya kalau megang merah putihnya dulu, bukan ini, merah putihnya dulu. Kalau memang tidak mau menjadi bagian merah putih, saya nggak bisa melarang. Ya, tapi proses kita dorong gitu. Nah terus kalau ditanya, kok prosesnya lama? Ya memang proses. Ya, penduduk Indonesia itu 280 juta. Ya, tidak mudah melakukan naturalisasi. Nah karena itu kan di awal-awal saya bilang, saya tidak pernah membedakan pemain naturalisasi secara status hukum, kita dukung. Cuman waktu itu kan ada permintaan dari Liga, gimana nih supaya persaingan klub seimbang? Oh silahkan saja, itu mah dinamika permintaan. Toh keputusannya kemarin kan tidak, bahwa kita mengakui semua naturalisasi, main di Liga, selesai kan. Nah dinamika ini yang memang terjadi di sepak bola, nggak apa-apa. Yang penting kita apa sebagai pengurus PSSI, kita bekerja benar, transparan dan ada hasilnya. Sama proses naturalisasi kita dorong, udah rapat kok, udah diputuskan oke. Nah tapi kalau individu saya nggak bisa komen, ya dong.
seperti apa gitu. Pak Erik, untuk timnas SEA Games apakah ada target, Pak? Yang lain tadi kan udah nanya. Ada yang lain? Ada yang mau nanya pertanyaannya? Pertanyaan mau diambil? Udah tadi udah nanya. Yang lain? Ayo. Yang lain? Liga paling yang rencana membuat tim junior masuk ke Liga 1 itu bagaimana? Apakah bakal benar-benar? Iya, kita sedang bicarakan dengan pihak Bayangkara, dengan pemiliknya, bahwa kalau U20, U22 itu menjadi tim inti masa depan tim nasional kita. Nah, kalau ada beberapa pemain yang belum punya klub atau memang klub pikir, oh di klub saya belum tentu tim junior ini main, bisa dimasukkan ke tim ini gitu. Karena supaya mereka punya selain talenta, latihan yang benar, jam pertandingan itu perlu dalam meningkatkan prestasi dan kualitas. Berarti nggak dibuat tim yang baru? Berarti nggak dibuat tim yang baru dan masuk ke liga? Oh nggak bisa dong, Bung. Nanti liganya jadi klubnya tambah dong. Ya kan sekarang di liga saja sudah berapa klub? 18. Kalau tambah 1 aneh. Ya 18 saja, 18 aja masih bingung tuh ngatur tadi. Ya. Jadi 18 kita pakai 1, toh ada paradigma yang sama di dunia olahraga lain, contohnya bola basket. Ya, ada. Apakah itu bagus? Ya kita review buat di sepak bola bagus atau tidak, kan kita nggak bisa bilang salah dan benar. Ditaruh dulu, dibentuk dulu, nanti kita lihat hasilnya bagus atau tidak bagus. Kan kita juga sudah melakukan, bayangkan Primavera, kirim ke Uruguay, kirim Garuda Select apa segala. Luar biasa inovasi kita. Nah mungkin mesti ada hal yang baru juga kita lakukan, terobosan. Salah satunya membentuk tadi tim itu di sebuah tim U20, U22, memang yang belum punya klub ataupun klub-klub yang merasa lebih baik dititipkan di sini gitu kan, karena mungkin jam terbangnya kalau di klubnya mungkin mainnya sedikit gitu, mungkin saya nggak tahu, kan masing-masing klub punya kebijakan. Nah ini yang kita mau siapin supaya jangka panjang, supaya prestasi kita bisa lebih baik, karena kita punya blueprint 2045, nggak gampang mencapai blueprint itu gitu ya. Masih kan kemarin turnamen pramusim itu kita sedang hitung-hitung, kan kembali lagi budget ya, budget dan jadwal pertandingan. Nah kemarin kita putuskan ada dari Liga 3 24 tim, ada lagi Liga 3 28 tim, Liga 3 24 tim, dari Liga 2 28 tim. Mereka akan membuat sebuah turnamen karena musim kompetisi yang lalu sempat tertunda, dan itu juga bukan salah siapa-siapa, saya juga baru masuk gitu kan. Nah sekarang kita membuat supaya turnamen ini supaya mereka punya persiapan, supaya bisa main ya Liga 2 nanti di bulan kalau nggak salah September Oktober, nanti belum putus itu. Lalu Liga 3 sebelumnya sedikit. Nah ini diisi supaya mereka punya persiapan ya, karena supaya pembinaan itu kan harus merata dari Liga 3, 2 tanpa menganak emaskan Liga 1 terus. Nah pembinaan lebih muda harus disiapkan juga. Itu yang kita mau rapikan semua gitu. Oke, cukup ya. Masih. Makasih teman-teman. Ya pemirsa, tadi Erick Thohir Ketua Umum PSSI mengomentari persoalan keuangan di Liga 1 dan juga Liga 2 serta PSSI, termasuk soal bonus yang dinilai tidak konsisten setiap tahunnya. Dan konteks bonus ini, Erick Thohir menegaskan bahwa bonus Liga ini harus terbuka dan transparan. Erick Thohir menegaskan juga bahwa sistem di tahun depan, mulai dari tahun ini hingga tahun depan, sistem bonus dan keuangan harus jelas. Ketua Umum PSSI juga menyatakan bahwa akan ada audit untuk segala uang yang masuk ke dalam PSSI dari Liga, karena sampai saat ini sempat disinggung tidak jelas di mana uangnya. Dan Erick Thohir juga menyinggung soal sistem penyelenggaraan Liga, termasuk soal izin dan juga koordinasi dengan stakeholder seperti untuk aparatur negara juga yang
kepolisian begitu untuk keamanan. Sementara poin lainnya Erik mengusulkan pengurangan poin jika terjadi pelanggaran aturan dan administrasi supaya klub dan supporter ini bisa punya tanggung jawab yang sama. Baik, demikian tadi breaking news pada hari ini pemirsa. Kami akan kembali dengan update selanjutnya untuk arus mudik pada program berikutnya.